Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Sylvi Hazar dengan NIM 120220103 dari kelas RA dengan program studi perencanaan wilayah dan kota. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Dengan beberapa outline, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian, yang kedua, istilah dalam memahami teori Keynesian, yang ketiga adalah pokok pemikiran teori-teori Keynesian, yang keempat, penyebab kesenjangan wilayah, yang kelima yaitu definisi pengembangan wilayah dan kebijakan, serta yang keenam yaitu studi kasus dan kebijakan pengembangan kawasan. Sejarah teori Keynesian. Ekonomi Keynesian atau biasa disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran atau supply faktor produksi. Ekonomi Keynesian ini umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama, basis, dan industri pendukungnya non-basis. Istilah dalam memahami ideologi politik menurut teori Keynesian. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah ini adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi ini merupakan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah di suatu negara. Selanjutnya adalah teori di Keynesian. Yang pertama terdapat teori basis ekspor. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut adalah wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Di mana faktor-faktor produksi yang mendukung ekspor tersebut menurut Armstrong dan Taylor pada tahun 2000 yaitu meliputi bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan atau teknologi. Teori basis ekspor juga menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan produksi wilayah. Adapun besarnya permintaan ditentukan oleh yang pertama harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, yang kedua tingkat pendapatan wilayah lain, dan yang ketiga harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Selanjutnya ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori Merdel yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi. Dengan kata lain, Merdel menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan ekonomi. Teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif Mirda. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif berkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Berikut ini yang terdapat gambar atau diagram mengenai teori sirkular dan kausal kumulatif Mirda, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor ini termasuk pendidikan dan pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, moda sosial, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan,
norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan atau modal finansial. Di sini juga terdapat gambar mengenai produktivitas dari teori ini, di mana permintaan dan penawaran saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand biasa atau bukan analisis ortodoksi independen permintaan biasa. Tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto, terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Di mana di teori kausalitas sirkuler dan kumulatif baik Alan Birdal maupun Alan Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan, di mana dalam teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang atau backward linkage maupun ke depan atau forward linkage melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Perkembangan ekonomi wilayah yang memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Berikut merupakan penyebab kesenjangan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah yang pertama yaitu adalah deregulasi dan liberalisasi pasar. Yang kedua yaitu kelemahan struktural. Yang ketiga yaitu investasi yang rendah atau low investment. Serta terdapat perpindahan pengurasan modal yang terus-menerus, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Kemudian terdapat definisi pembangunan wilayah dan kebijakan. Pembangunan wilayah ini merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah untuk mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Terdapat pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Pendekatan yang pertama yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah, di mana sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Selanjutnya ada investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian ini berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian, untuk mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah kebijakan pembangunan wilayah. Kebijakan yang pertama yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Bantuan wilayah ini adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi, di mana kriteria wilayah yang dapat dibantu yaitu wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah. Yang kedua yaitu kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yang kedua yaitu bantuan otomatis atau automatic assistance atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Automatic assistance ini adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Yang ketiga yaitu desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Regenerasi ekonomi ini mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah dan berkaitan dengan perbaikan di dalam daya saing dan kemakmuran ekonomi. Kebijakan selanjutnya yaitu ada pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial atau rencana transportasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia di wilayah yang tertinggal. Selanjutnya yaitu studi kasus dan kebijakannya. Di sini saya mengambil studi kasus di Kabupaten Tuban dengan kawasan industri pertambangan Tuban. Kabupaten Tuban sendiri merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, di mana Kabupaten Tuban ini memiliki letak yang strategis di antara perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Dendels di pantai utara. Kabupaten Tuban yang terkenal dengan kota pelabuhan kini telah bertransformasi menjadi kota yang padat industri, di mana bertransformasinya ini ditandai dengan berdirinya sejumlah pabrik dan fasilitas industri kelas dunia sebagai strategi untuk mengundang investor masuk ke Tuban. Perluasan wilayah industri di Kabupaten Tuban semakin meningkat di bagian sepanjang Laut Utara, sebagian besar di daerah Kecamatan Jenuh
Kerek, Perakuran, dan Tambak Boyo. Wilayah yang diperuntukkan bagi industri berat hampir sepertiga luas wilayah dari Kabupaten Tuban ini. Kebijakan perluasan wilayah industri ini ditujukan demi mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai kota besar, sehingga pemerintah Tuban lebih melirik kepada potensi pasar industri. Di sini terdapat peta kawasan industri Kabupaten Tuban, di mana terdapat pengembangan pelabuhan, rekomendasi untuk wilayah industri, industri dasar, industri kecil, water treatment, industri campuran, aneka industri, kawasan gudang, fasilitas umum, dan yang lainnya. Kawasan industri terpadu itu rencananya seluas 233 hektar di Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Di mana awal kemunculan industri besar di Tuban ini adalah pembangunan pabrik semen Gresik. Hal tersebut dipengaruhi adanya ketersediaan bahan seperti batu kapur dan kuarsa, dan juga letak di Kabupaten Tuban ini yang strategis. Kemudian barulah muncul adanya PLTU, Pertamina, hingga pabrik besar lainnya yang mengelola pertambangan minyak dan gas di Kabupaten Tuban, sehingga sangat berpengaruh untuk PDRB Kabupaten Tuban. Di Kabupaten Tuban ini terdapat wilayah yang area penambangan bahan galian terbesar, di mana usaha pertambangan galian di Tuban ini masuk dalam Bakorwil 2, dengan jumlah SIPD, luas wilayah, dan jumlah produksi terbanyak di Jawa Timur. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban tahun 2013 hingga 2032, bahwa rencana peruntukan kawasan industri sebesar 12.832 hektar. Hal tersebut memberikan peluang bagi pengembangan industri yang terus meningkat berdasarkan potensinya. Adanya industri pertambangan ini dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Tuban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat terjadi kerusakan lingkungan ketika kawasan penambangan ditinggalkan begitu saja, yang akan menjadi beban yang ditanggung oleh masyarakat dan Pemda. Selanjutnya itu kebijakan pengembangan wilayah kawasan industri Kabupaten Tuban. Dalam mewujudkan pengembangan wilayah industri di Kabupaten Tuban ini, berdasarkan RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2020 hingga 2040 diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan. Dapat dengan melakukan yang pertama mengembangkan kawasan industri, kawasan strategis industri, dan pelabuhan pengumpul yang terintegrasi dengan kawasan perkotaan. Yang kedua yaitu mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan, pemerataan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan industri rumah tangga, industri kecil, dan sentra industri pada kawasan permukiman berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan. Dengan bertambahnya jumlah industri di wilayah Kabupaten Tuban itu sangat berpengaruh pada jumlah pendapatan pemerintah Tuban. Maka dalam mewujudkan kebijakan tersebut, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong perekonomian di Kabupaten Tuban. Pengembangan kawasan industri ini dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pengembangan kawasan industri. Misalnya, dengan mengembangkan kawasan pelabuhan yang dapat digunakan sebagai kegiatan ekspor dan impor agar hasil dari industri ini dapat diperkenalkan hingga luar wilayah. Yang kedua, pengembangan kawasan industri juga dapat dilakukan dengan melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan, di mana dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan usaha industri yang ada. Yang ketiga juga perlu adanya kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam mengembangkan wilayah industri. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan penelusuran potensi kawasan atau subsektor strategis yang dapat dikembangkan dalam pengembangan wilayah industri Kabupaten Tuban. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi atau materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.